Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Koda dengan NIM 205255146 dari kelas Kimia C. Dan rekan saya, Krisna Kalafiansyah dengan NIM 205252126 dari kelas Kimia C. pada kesempatan kali ini kami akan membuat video untuk tugas UAS dengan judul Penerapan Reaksi Redoks dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Bidang Industri. Pada reaksi redoks yang terjadi pada sel galvani atau sel volta, muncul yang namanya aliran elektron yang menyebabkan adanya arus listrik. Besarnya arus listrik yang terjadi tergantung pada besarnya beda potensial antara kedua elektroda. Redoks sendiri adalah istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan oksidasi atau keadaan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Hal ini dapat berupa proses redoks yang sederhana seperti oksidasi karbon yang menghasilkan karbon dioksida atau reduksi karbon oleh hidrogen menghasilkan metana. Ataupun ia dapat berupa proses yang kompleks seperti oksidasi gula pada tubuh manusia melalui rentetan transfer elektron yang rumit. Istilah redoks berasal dari dua konsep, yakni reduksi dan oksidasi. Ia dapat dijelaskan dengan mudah sebagai berikut. Oksidasi. Oksidasi menjelaskan pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. Reduksi menjelaskan penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. Berikut terdapat beberapa ciri-ciri reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Ada unsur bebas, misalnya Cl, klorin, Cu, kuprum, O2, oksigen. 2. Terjadinya perubahan biloks, bilangan oksidasi. Ada reduktor yang berfungsi sebagai zat pereduksi. Reduktor adalah suatu zat yang mengalami oksidasi. Keempat, ada oksidator yang berfungsi sebagai zat pengoksidasi. Oksidator adalah suatu zat yang mengalami reduksi. Di dalam hal ini, untuk fungsi reaksi redoks yang ada pada kehidupan sehari-hari banyak yang bisa ditemukan. Contohnya pada bidang industri. Beberapa industri yang sering menggunakan reaksi redoks diantaranya meliputi industri logam, pengolahan biji logam, industri aki dan baterai sampai dengan reaksi redoks pada pengolahan air limbah. Yang pertama, industri pelapisan logam. Industri pelapisan logam adalah industri pelapisan logam dengan unsur-unsur lain yang meningkatkan kualitas logam tersebut. Sebagai contoh, pelapisan besi dengan seng atau krom untuk menjaga besi dari perkaratan, kemudian melapisi tembaga dengan emas. 2. Industri pengolahan logam. Biji-biji logam umumnya terdapat dalam bentuk senyawa oksida, sulfida, dan karbonat. Biji-biji sulfida dan karbonat diubah terlebih dahulu menjadi oksida melalui pemanggangan. Setelah itu biji oksida direduksi menjadi logam. Contoh, besi diperoleh dengan cara mereduksi biji besi Fe2O3 dengan reduktor kokas atau C dalam tanur tinggi. C akan teroksidasi menjadi CO dan CO akan mereduksi Fe2O3 menjadi Fe. Berikut persamaan reaksinya. 2C ditambah O2 bereaksi menjadi 2CO. Kemudian F2O3 tambah 3CO bereaksi menjadi 2Fe tambah 3CO2. Yang ketiga, industri aki dan baterai. Aki dan baterai merupakan sumber energi listrik searah yang bekerja menggunakan prinsip reaksi redoks. Berikut penggunaannya dalam kehidupan. 1. Aki atau akumulator. Aki adalah jenis baterai yang banyak digunakan untuk kendaraan bermotor. Aki menjadi pilihan yang praktis karena dapat menghasilkan listrik yang cukup besar dan dapat diisi kembali. Sel aki terdiri atas anoda Pb, timah hitam, dan katoda PbO2, timbal oksida. Keduanya merupakan zat padat yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. Kedua elektroda tersebut juga hasil reaksinya tidak larut dalam larutan asam sulfat, sehingga tidak diperlukan jembatan garam. Reaksi yang terjadi pada aki Pb tambah PbO2 tambah 4H+, tambah 2SO42- bereaksi menjadi 2PbSO4 tambah 2H2O. Kemudian baterai kering atau sel Leclanche. Baterai kering ditemukan oleh Leclanche yang mendapat hak paten atas penemuan itu
pada tahun 1866. Sel Leclanche terdiri atas suatu silinder zinc yang berisi pasta dari campuran batu kawi, MnO2, salmiak, NH4Cl, karbon, dan sedikit air. Zinc berfungsi sebagai anoda, sedangkan katoda digunakan elektroda inert, yaitu grafit, yang dicelupkan di tengah-tengah pasta. Pasta berfungsi sebagai oksidator. Kemudian, baterai alkalin. Baterai kering jenis alkalin pada dasarnya sama dengan sel Leclanche, tetapi bersifat basah karena menggunakan KOH menggantikan NH4Cl dalam pasta. Kemudian baterai litium. Baterai litium telah mengalami berbagai penyempurnaan. Baterai litium yang kini banyak digunakan adalah baterai litium ion. Baterai litium ion tidak menggunakan logam litium, tetapi ion litium. Ketika digunakan, ion litium berpindah dari satu elektroda ke elektroda lainnya melalui suatu elektrolit. Ketika di-charge, arah aliran ion litium dibalik. Kemudian saya akan menjelaskan tentang reaksi redoks pada pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep elektrolit dan reaksi redoks. Kegiatan industri dapat memberi banyak dampak negatif untuk lingkungan melalui air limbah yang membahayakan karena mengandung bahan-bahan kimia dan mikroorganisme yang merugikan. Cara mengatasi air limbah industri adalah dengan melakukan pengolahan air limbah tersebut sebelum dibuang ke lingkungan. Pengolahan air limbah pada umumnya dilakukan dengan metode biologi. Metode ini merupakan metode paling efektif dibandingkan metode kimia dan fisika. Salah satu metode biologi yang sekarang banyak berkembang adalah metode lumpur aktif. Kemudian pembakaran bahan bakar roket. Reaksi redoks akan terjadi pada pembakaran bahan bakar. Pada umumnya, roket diisi dengan bahan bakar dan cairan pengoksidasi atau oksidator. Nah, bahan bakar dan oksidator bercampur dan terbakar dalam ruang pembakaran. Keberadaan zat pengoksidasi membuat bahan bakar terbakar lebih efisien. Dari pembakaran tersebut akan dihasilkan gas buang yang mendorong roket dalam arah yang berlawanan, sehingga roket pun terdorong terbang. Dan proses pemutihan. Pemutihan adalah proses menghilangkan warna alami dari serat tekstil, benang, kain, bubur kayu kertas, dan produk lainnya dengan reaksi kimia tertentu. Beberapa zat berwarna dapat dihilangkan dengan zat-zat pengoksidasi sebagai pemutih dan mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas merupakan sebuah istilah untuk menyatakan sebuah atom atau kelompok atom yang sangat reaktif yang mempunyai suatu elektron dan tidak berpasangan. Radikal bebas berperan menimbulkan beberapa penyakit seperti radang persendian dan penyakit hati. Radikal bebas dalam tubuh dapat menyerang lemak, protein, dan asam nukleat. Selain itu, radikal bebas juga dapat merusak sel-sel hidup, membusukkan makanan, dan merusak zat-zat seperti karet, bensin, dan oli. Untuk mencegah hal-hal tersebut dapat terjadi akibat radikal bebas, ilmuwan menggunakan zat yang disebut antioksidan. Nah, jenis antioksidan yang lain bekerja melawan molekul-molekul yang membentuk radikal bebas dengan menghancurkan molekul-molekul tersebut sebelum menghasilkan kerusakan tertentu. Demikian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.